realitas yang menjadi dasar dari semua pengetahuan. Apa sih ontologi itu? Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Bagaimana sih sejarah ontologi itu? Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Thales misalnya melalui perenungannya terhadap air yang ada di mana-mana, sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita sesungguhnya bukanlah ajarannya yang mengatakan air itulah asal mula segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu berasal dari satu substansi belaka. Lalu apa sih yang dibahas ontologi itu? Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori yang ada. Karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keinginan tersebut. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inherent. Dengan pengetahuan itu yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Paham idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme, dan seterusnya merupakan paham ontologis yang akan menentukan pendapat dan bahkan keyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana kebenaran dan kenyataan yang hendak dicapai oleh ilmu itu. Louis Kastov membagi ontologi dalam 3 bagian: ontologi bersaja, ontologi kuantitatif dan kualitatif, serta ontologi monistik. Dikatakan ontologi bersaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakannya mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan, apakah yang merupakan jenis kenyataan itu? Sedangkan ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya, keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Pada gilirannya, ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme dan materialisme. Kajian ontologi yang dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya, objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi. Berlawanan dengan objek materi, padanan materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya, objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Lalu, apakah ontologi memiliki karakteristik? Ya, ada pun karakteristik dari ontologi ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Kedua, adanya konsep pengetahuan empiris dan tidak ada konsep wahyu. Ketiga, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral. Yang keempat, menghargai asas verifikasi atau pembuktian, eksplanatif atau penjelasan, keterbukaan, dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Kelima, melakukan pembuktian bentuk kualitas dan terapan ilmu menjadi teknologi. Ketujuh,
mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif serta logika-logika ilmiah. Kedelapan, memiliki berbagai hipotesis dan teori-teori ilmiah. Kesembilan, memiliki konsep tentang hukum-hukum alam yang telah dibuktikan. Bagaimana sih contoh ontologi itu? Ontologis dasarnya berbicara tentang hakikat yang ada, ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek atau objek ilmu. Bagaimana ilmu pengetahuan ditinjau secara ontologi? Maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan apakah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada atau tidak ada. Contohnya pada manajemen pendidikan Islam, secara ontologis maka pembahasannya itu terfokus pada manajemen pendidikan Islam itu benar-benar ada atau tidak. Jangan hanya program studinya saja, tapi sebenarnya ilmu yang diajarkan di dalamnya itu sebetulnya tidak berbeda dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Jadi, ontologis mencoba membuktikan dan menelaah bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu benar-benar yang dibuktikan keberadaannya. Oke, sekian dari pembahasan ontologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.